Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, bagi yang belum, tolong untuk subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe. Dan tolong juga untuk klik itu like-nya, serta klik itu tanda lonceng, notifikasi. Dan tolong share kepada sebanyak teman yang saudara punya, supaya mereka juga, kalau mereka ingin belajar lebih lanjut tentang kebenaran Injil, mereka banyak belajar dari sini. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk ikut membantu memperkembangkan pelayanan ini, saudara bisa mempersembahkannya dengan mempersembahkan sesuatu, mengirimkannya melalui akun bank yang ada di bawah ini. Saudara bisa lihat di sana. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut mengenai iman Kristen Rasuliah ini, kami punya program namanya Katekisasi Nasional. Saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang alamatnya, yang nomor teleponnya juga ada di bawah ini, untuk diikut sertakan dalam katekisasi itu. Hanya saya ingatkan, ini katekisasi bagi orang yang memang mau belajar sungguh dan ingin menjadi bagian dari gereja ortodoks. Kalau hanya belajar saja, tidak bisa, karena ini memang katekisasi pelayanan gereja untuk mereka yang memang ingin menjadi bagian dari gereja ortodoks. Kalau hanya untuk belajar gitu saja, sudah cukup untuk melihat dari YouTube yang ada di sini. Ya, ada macam-macam subjek ya, macam-macam judul di situ yang dibahas di dalam video-video saya ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih akademis lagi, kami punya program Sekolah Teologi Ortodoks Online. Ya, ada yang bertanggung jawab adalah Bapak Artemius. Saudara bisa telepon Romo Yakobus yang sama, menanyakan untuk dikontakkan kepada Bapak Artemius, dan apa saja yang menyangkut teknis daripada pada sekolah ini, saudara bisa tanyakan langsung kepada Bapak Artemius. Jangan tanya ke saya ya, sebab saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya ngejar saja yang teknisnya, semua yang mengampu Pak Artemius. Kalau saudara ingin berkunjung ingin ibadah di gereja kami ada alamat di beberapa tempat yang barangkali itu dekat dengan saudara. Nanti selesai daripada video ini akan ada daftar nama-nama parokia dan nama-nama komunitas kami yang ada di beberapa tempat yang saudara mungkin bisa kunjungi ya. Kalau tidak ada dan saudara mungkin ingin ada perintisan, saudara juga bisa kontak Romo Yakobus supaya diatur bagaimana bisa dilakukan perintisan itu. Baik, kali ini pertanyaan berasal dari, kita lanjutkan pertanyaan dari saudara Kristen Yohanes Rumengan dari Manado. Pertanyaannya adalah, apakah konsep tulip itu benar? Tulip itu adalah konsep dari teologi Calvinisme, yang berasal dari kata T, yaitu bahasa Inggris total depravity, yaitu kebejatan total. U berasal dari unconditional election, yaitu pemilihan tanpa syarat. L itu limited atonement, penebusan yang terbatas. I, jadi irresistible grace, artinya kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Dan P itu dari kata perseverance of the saints, kebertahanan orang kudus. Itulah konsep daripada tulip ini. Nah, pertanyaannya, saudara bertanya, apakah konsep tulip itu benar? Bagi yang percaya mungkin benar, tapi itu bukan cara gereja ortodoks memahami tentang keselamatan. Dan ini disebabkan karena perbedaan titik bijak dan perbedaan cara pandang. Bagaimana konsep tulip itu berasal asalnya? Ini khas gereja barat ya. Jadi tumbuhnya ide ini sebenarnya adalah awalnya ketika gereja barat sudah mulai terpisah dari gereja timur secara pemikiran. Dan waktu itu gereja barat dikuasai oleh diserang oleh suku-suku barbar, dan gereja barat sudah tidak punya kaisar lagi. Ya, tidak ada kekaisaran yang ada karena kaisarnya berpusat di timur, di gereja timur ya, di gereja ortodoks. Yang masih ada kaisar Bizantium, gereja barat tidak ada. Sehingga waktu itu yang berkuasa adalah
kepala-kepala suku yang membentuk pemerintahan feodal. Nah, di dalam pemerintahan feodal ini timbul suatu teori sosial yang begini. Jikalau ada seseorang melakukan suatu kejahatan, mencuri barang, barang, ya sering saya gunakan mencuri mangga dari halaman sesamanya, tetangganya. Nah, kalau orang itu ketahuan, ditangkap oleh polisi atau apa, seseorang tidak akan dihakimi menurut berat ringannya kesalahan, tetapi menurut kedudukan orang yang kepadanya dia berbuat salah. Contohnya begini, kalau dia mencuri mangga, yang dicuri itu mangganya seseorang yang derajat yang sama, umpamanya dia petani, sama petaninya. Mungkin kalau ada hukumannya sangat sedikit, atau mulai bahkan dibebaskan karena sama-sama kedudukannya. Tapi berbeda kalau dia mencuri barang yang sama itu dengan harga yang sama itu miliknya raja. Dia bisa dihukum mati. Jadi masalahnya bukan mangganya, tetapi kepada siapa kesalahan itu dilakukan. Kalau dilakukan pada orang yang derajat yang sama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan terhadap orang yang derajatnya jauh lebih tinggi, bisa menurut dia mendapat hukuman yang sangat keras, bahkan hukuman mati. Nah, itu konsep sosial yang muncul di dalam masyarakat feodal waktu itu. Nah, konsep sosial ini akhirnya mempengaruhi konsep teologi. Jadi kalau kesalahan seseorang itu dihukum bukan berdasarkan bobotnya kesalahan yang dilakukan, tetapi berdasarkan orang yang kepadanya dia berbuat salah. Nah, kalau begitu, Adam waktu melanggar, dia berbuat salah bukan pada sesama manusia. Dia berbuat salah kepada Allah. Nah, sekarang bisa ngerti kan? Kalau dia berbuat salah kepada Allah yang adalah raja segala raja, maka tak mungkin Adam bisa membayar apapun untuk dapat memenuhi keadilan Allah terhadap dirinya. Sehingga dengan demikian melalui pelanggarannya itu Adam melanggar keadilan Allah. Dan keadilan Allah tidak bisa dipenuhi, tidak bisa dipuaskan dengan perbuatan baik apapun yang dapat dilakukan oleh Adam, sebab derajatnya jauh lebih rendah Adam ini dibanding Allah yang kepadanya dia telah berbuat dosa. Nah, akhirnya dari pemikiran ini timbul satu teori yang diperkembangkan oleh Anselm dari Canterbury dalam bukunya yang berjudul Cur Deus Homo. Mengapa Allah jadi manusia? Cur mengapa? Deus Allah, Homo manusia. Mengapa Allah jadi manusia? Alasannya yaitu sebab kalau manusia dalam keadaan kejatuhannya mau membayar hutangnya pada Allah, tidak mungkin bisa. Tidak akan terpuaskan keadilan Allah itu, dan tidak akan mungkin keadilan Allah itu dibayar oleh manusia. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa membayar keadilan Allah yang dilanggar itu? Sehingga Allah itu murkanya luar biasa pada manusia. Karena keadilan tidak dilanggar. Yang bisa membayar secara memuaskan keadilan Allah yang dilanggar ini, hanya kalau ada sosok yang mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Artinya sejajar. Hanya kalau ada sosok yang mempunyai kodrat yang sama dengan Allah, sama ilahinya, sama kuasanya. Lah pada itu, nah, ternyata ada, yaitu anak Allah. Itulah sebabnya, tapi yang harus dihukum adalah manusia. Itulah sebabnya anak Allah turun ke dunia untuk membayar sebagai penggantinya manusia, membayar keadilan Allah yang dilanggar, yang tidak pernah terbayar oleh manusia ini. Itulah sebabnya anak Allah turun ke bumi jadi manusia. Maka Cur Deus Homo, mengapa Allah jadi manusia? Ya ini, untuk membayar keadilan Allah yang terlanggar, yang tidak bisa dibayar oleh manusia, yang tidak bisa terpuaskan oleh perbuatan manusia. Itulah sebabnya akhirnya anak Allah ini, karena dia itu mempunyai keilahian yang sama dengan Bapa, maka dia mampu untuk menerima
keadilan apapun yang ditimpakan dari Allah kepada manusia karena dia berwujud manusia, dan Allah bisa terpuaskan sebab yang membayar ini adalah sosok yang derajatnya sama dengan dia, yaitu sama ilahinya. Dengan demikian maka terbayarlah sudah hutang manusia, terbayarlah sudah hukuman yang seharusnya diterima manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah sebagai pengganti yang menggantikan hukuman bagi manusia. Sehingga kalau orang itu percaya kepada Yesus, orang itu dibebaskan dari segala macam hukuman dari Allah, orang itu dibebaskan dari murka Allah. Karena Allah sekarang sudah dipuaskan. Nah, ini konsep awalnya yang menjadi landasan dari cara pemikiran tadi. Nah, akhirnya diperkembangkan selanjutnya dari Anselm dari Canterbury ini pada waktu zamannya Reformasi Protestan. Nah, kalau manusia itu betul-betul tidak dapat membayar apapun pada Allah, berarti manusia itu betul-betul tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kalau gitu manusia itu bejat. Dan bejatnya total. Karena tidak mampu berbuat apapun yang dapat membayar apapun kepada Allah. Jadi nggak ada kebaikan apapun yang dapat ditonjolkan pada Allah. Ini loh, saya bisa berbuat baik untuk membayar itu hutang dosa saya tadi. Nggak ada. Dari itulah akhirnya muncul ide tentang bejat total. T dari tulip tadi. Nah, karena manusia ini bejat total, kalaupun dia diselamatkan, keselamatan ini harus semata-mata dari Allah. Dan itulah yang dimengerti sebagai kasih karunia. Kasih karunia itu manusia tidak berbuat apa-apa, karena memang tidak bisa berbuat. Tetapi harus semuanya total diberikan oleh Allah. Nah, caranya gimana? Caranya bukan dari perbuatan apapun, ya biasanya ayat yang digunakan adalah Efesus pasal 1 ayat yang Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu biasanya yang digunakan. Nah, caranya gimana? Dengan Allah memilih lebih dahulu manusia itu dalam kedaulatannya. Karena Allah berdaulat kan? Ya suka-suka gitu loh. Orang mau dipilih atau tidak itu urusan dia. Akhirnya Allah memilih berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 4. Coba kita baca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu yang ditekankan. Berarti ada pilihan. Kalau gitu ada yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih itulah nanti masuk neraka. Ya bukan karena kesalahannya apa-apa, ya memang itu terserah Allah, suka-suka Allah. Gitu kan? Nah, itulah yang disebut predestinasi. Juga ayat yang digunakan adalah di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus. Ya, berarti menunjukkan manusia itu total tidak bisa apa-apa gitu loh. Bahkan datang kepada Bapa pun tidak bisa, gitu kan? Dan akhirnya pilihan itu juga dimengerti dari kacamata pandang tafsiran dari Roma pasal 9. Ya. Coba kita baca Roma pasal 9 ayatnya yang baca aja dari ayat yang ke-1 itu nanti seluruhnya di situ berbicara tentang ada yang dipilih oleh Allah. Jadi tiga titik ini yang menjadi landasan mengatakan bahwa pemilihan itu semata-mata dari Allah, tidak ada dari manusia. Makanya dikatakan pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Dan kalau sudah dipilih tanpa syarat ini, maka dia sudah dipredestinasi, ditentukan oleh Allah untuk selamat. Nah, kalau sudah dipilih secara unconditional ini, secara tanpa syarat ini, TUL, hanya dia saja yang hanya mendapatkan manfaat dari penebusan Kristus. Makanya penebusannya disebut L, limited atonement. Penebusan yang terbatas dari orang yang memang sudah dipilih ini.
Kalau orang ini sudah dipilih, diberi destinasi, irresistible grace. Kalau dia dipanggil dengan kasih karunia Allah, dia tidak bisa nolak. Pasti percaya. Gitu. Jadi kalau itu sudah percaya, memang itu karena memang sudah ditentukan, diberi destinasi untuk percaya. Itulah I. Lalu kalau memang sudah dipanggil, dari awal sudah dipilih oleh Allah, sudah diberi karunia untuk mendapatkan manfaat dari penebusan itu, maka orang ini sama sekali tidak akan mungkin lepas daripada tangan Allah. Dia akan bertahan di dalam keselamatan yang telah diberikan Allah itu. Dan itulah sebabnya timbul kata-kata sekali selamat tetap selamat. Nah, inilah konsep daripada tulip ini. Sementara gereja timur tidak pernah, sejak zaman purba tidak pernah menggunakan konsep itu. Konsep itu baru muncul setelah adanya pertentangan di Belanda waktu itu antara kelompok Calvin dan kelompoknya Arminius. Yakobus Arminius. Jadi di sana ini permasalahannya adalah permasalahan predestinasi ini, ya. Kalau gereja Ortodoks tidak pernah melihat itu pertama-tama dari kacamata kedaulatan Allah. Tapi daripada seluruh keutuhan wahyu Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Yesus Kristus itulah kacamatanya keselamatan itu. Bukan keadilannya Allah. Tapi kewahyuan Allah. Sebab yang diwahyukan, dinyatakan kepada manusia itu bukan sekedar keadilan. Mengapa hanya keadilan? Allah kan punya sifat yang lain. Yang banyak sifatnya kan, bukan hanya keadilan. Kenapa hanya itu saja yang menjadi landasannya? Itu kan dari kacamata gereja timur. Jadi kalau gitu landasannya apa? Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya Yesus Kristus. Landasan keselamatan adalah pribadi Yesus, bukan kedaulatan Allah. Kalau dari konsep tulip kan kedaulatan Allah yang menyebabkan orang diselamatkan atau tidak. Nah, coba kita lihat juga di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak. Jadi keselamatan itu pada pribadi Yesus, nama Yesus, karya Yesus, bukan pada salah satu sifat Allah, dalam hal ini sifat kedaulatan. Seperti yang kita lihat di dalam titik pijaknya ajaran predestinasi ini, ajaran tulip tadi. Nah, oleh karena itu dalam gereja purba selalu ada 7 konsili yang merupakan konsili ini adalah jikalau ada permasalahan doktrinal yang mengganggu gereja. Tidak cukup hanya pendapat perorangan. Ya, ke dalam ini pendapat Calvin umpamanya. Nah, cukup itu menjadi ajaran gereja. Ajaran gereja itu harus milik semua. Contohnya apa? Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea, maksudnya dari Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yerusalem ke Antiokhia, karena waktu itu gereja sudah berkembang di Antiokhia. Terus? Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi menurut ajaran ini, orang masuk diselamatkan perlu sunat. Ya toh? Ajaran ini secara kacamata iman Kristen benar tidak? Ya enggak. Ini ajaran sesat. Kok sunat bisa menyelamatkan orang gimana? Makanya ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Karena ini ajaran sesat dilawan. Tapi sehebat-hebatnya Paulus dan Barnabas, meskipun mereka mungkin dalam argumentasi itu menang, tetapi pendapat mereka tidak boleh dipaksakan menjadi dogma gereja. Supaya pendapat mereka itu boleh diterima sebagai milik gereja keseluruhan, itu harus dibahas di dalam konsili. Sehingga ini ajaran ini milik seluruh gereja, bukan milik perorangan. Makanya selanjutnya apa yang katakan?
Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Nah, pergi kepada rasul dan penatua-penatua sehingga masalah ini diselesaikan secara bersama. Bukan hanya pendapat perorangan. Kita baca ayat yang keempat. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Oleh jemaat, oleh gereja, umat, oleh para rasul dan penatua, para presbiter yang adalah para episkop, para rombong, bukan majelis gereja ini. Penatua di dalam Alkitab itu bukan majelis gereja, penatua itu adalah gembala gereja. Ya, kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Kata Petrus, aku menasihatkan, dia sebagai pimpinan para rasul ya, para penatua di antara kamu, terus? Aku sebagai teman penatua. Nah, tidak mungkinlah dia sebagai rasul, derajatnya hanya sebagai sesama penatua, sesama majelis. Berarti memang bukan majelis. Apa yang dinasihatkan? Dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Iya, terus? Gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah, jadi nasihatnya apa? Gembalakan. Berarti kalau itu para penatua tugasnya apa? Gembala. Mereka adalah gembala. Mereka adalah para biskop. Mereka adalah para presbiter. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, kembali kepada Kisah Rasul tadi. Ayat 4, pasal 15 ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Ya. Terus ayat yang ke-6. Maka bersidanglah rasul-rasul. Nah, kata bersidanglah itulah kalau dalam bahasa Latinnya konsili. Maka para rasul itu mengadakan konsili. Sampai 7. Dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Untuk membicarakan masalah itu. Jadi bukan pendapat perorangan, akhirnya pendapat seluruh gereja. Gitu. Terus ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran Ya kan? pikiran. Ada pertukaran pikiran. Maka orang mengatakan, saya tidak perlu bapak gereja. Kamu itu siapa sih? Gitu. Sombong kali gitu. Para rasul aja perlunya mereka mengadakan musyawarah. Membahas masalah ini. Ayat 7 baca lagi. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata. Nah, ini ada kesaksian-kesaksian. Keputusannya ayat 11 dari rapat ini. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh Mulai kasih 10 deh. karunia. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Ya, kuknya apa? Sunat tadi. Kan kuk itu kan pasangan yang sapi itu yang kalau mau membacakan seperti ini. Itu namanya kuk. Kuk yang supaya dikendalikan. Dalam hal ini Taurat itu adalah kuk tadi. Hukum Taurat tadi. Dalam ini kuknya adalah kuk sunat. Maka dikatakan ayat 10 itu. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Taurat itu tidak dapat dipenuhi oleh siapapun. Nggak mungkin kita bisa menjalankan Taurat secara setia dan tanpa lubang-lubang, nggak mungkin. Ya toh? Sifatnya hukum itu pasti dilanggar. Nah, kita pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau kita mau menekankan keselamatan melalui perbuatan baik, melalui memenuhi hukum, ya nggak mungkin kita dapat melakukan itu karena dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh. Oh, itu gambarannya gini loh. Kita ini di tengah, di lapangan, lalu ada hukum, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kita tidak usah melanggar semuanya, langgar satu saja, keluar nggak dari lingkaran? Ya keluar, gitu loh, nggak usah melanggar semuanya, satu aja dilanggar, keluar dari itu. Berarti kalau gitu, ini seperti panas setahun yang dihapus oleh hujan sehari. Jadi kalau kita mau mengharapkan dapat mengumpulkan perbuatan baik untuk ditimbang di sana, kita tidak pernah mengumpulkan, karena selalu habis. Karena ada pelanggaran. Mungkin kita melakukan itu, tapi hatinya penuh dengan dendam dengan orang, kemarahan dengan orang yang tidak bisa hilang-hilang. Itu ya hapus semua. Gitu. Itu satu.
Yang kedua, di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, Hukum apa saja sebenarnya, bukan hanya hukum Taurat. Hukum agama apa saja. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat Hah? berada di bawah kutuk. Nah, kalau dalam Taurat memang ada kutuk. Terkutuklah orang tidak secara setia menjalankan hukum-hukum ini. Terus kan, kenapa kena kutuk? Bukan Tauratnya penyebab kutuk, enggak. Kita sendiri yang menyebabkan kita kena kutuk. Apa, kenapa? Sebab ada tertulis, Nah, sebab ada tertulis apa? terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita melakukan segala hukum itu dengan setia? Jujur aja. Dapat nggak kita melakukan dengan setia? Setiap saat? Enggak. Berarti kena kutuk enggak? Iya, kena kutuk. Karena kita tidak setia. Terkutuklah orang yang tidak melakukan dengan setia. Terus? Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu. Kita dapat melakukan segala sesuatu dalam hukum agama? Nggak mungkin juga. Jadi dari dua hal ini, tidak mungkin kita mau mendapatkan keselamatan dengan perbuatan baik melalui mengikuti hukum-hukum itu. Kita tidak mampu. Nah, karena yang dimaksudkan bahwa tidak seorang pun dapat memikul itu. Karena menjalankan hukum itu harus utuh sempurna. Gitu. Melanggar satu, hapus yang lain. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul 15 ayat 10 tadi, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? ya itu, tidak dapat dipikulnya alasannya itu. Ya, terus? Sebaliknya, Nah, ini keputusannya. Apa? kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Nah, itu keputusannya. Kita percaya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dan itu disetujui oleh seluruh gereja dalam konsili ini, ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan Nah, ternyata keputusan itu bukan hanya keputusan manusia biasa saja, tapi juga keputusan Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam gereja purba yang sampai sekarang tetap dipertahankan oleh gereja ortodoks, konsili itu bukan sekedar rapat biasa. Konsili ini adalah tuntunan Roh Kudus, hasil daripada konsili. Rumusan-rumusan ajaran dalam konsili itu adalah ilham dari Roh Kudus yang mengikat bagi orang percaya. Jelas ini ya? Jadi ajaran bahwa keselamatan oleh kasih karunia itu mengikat, karena itu dinyatakan, dirumuskan dalam konsili oleh bimbingan Roh Kudus. Nah, itulah pula mengapa kita di gereja ortodoks memelihara konsili-konsili ini. Ada banyak konsili, tapi hanya 7 yang diakui sebagai ekumenis yang dipimpin oleh Roh Kudus. Konsili pertama, konsili di Nikea tahun 3225 menentang ajaran Arianisme. Mengapa? Karena Arius mengatakan bahwa Kristus itu bukan ilahi. Kristus itu semacam malaikat, makhluk pertama yang diciptakan sebelum makhluk-makhluk yang lain, seperti ajaran Sasio, Pak. Jadi sebenarnya ajaran Arius itu bukan ajaran monoteisme, justru seperti orang mengatakan ini gereja awal itu menentang monoteisme, bukan. Karena kalau Yesus itu bukan ilahi, lalu disebut Allah, katanya itu hanya kehormatan, itu sama dengan musyrik kan. Berarti Arius percaya pada politisme, ada Allah yang besar, Bapa, ada yang Allah yang lebih kecil adalah Kristus. Jadi kalau dikatakan bahwa gereja lah yang menentang monoteisme, keliru. Justru gereja menegaskan monoteisme, bahwa Kristus itu ilahi, bukan adanya dua Allah, tapi sebagai firman-Nya Allah yang satu di dalam diri Allah. Nah, mengapa itu ditegaskan dalam konsili ini? Sebab kalau Yesus itu bukan ilahi, berarti dia punya permulaan. Kalau dia permulaan, berarti dia tidak kekal. Kalau dia tidak kekal, bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal? Jadi yang dibela dalam konsili bukan masalah
Allah itu satu atau tiga, nih, oke, nah ada orang Kristen yang percaya Allah itu tiga. Apakah ajaran Arius itu benar atau ajaran gereja yang benar? Tapi yang ditekankan adalah keselamatan manusia. Kalau Kristus bukan ilahi, berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan, berarti dia punya permulaan. Kalau dia punya permulaan, berarti dia tidak kekal. Kalau dia tidak kekal, tidak mungkin dia dapat memberikan hidup kekal. Saya tidak bisa memberikan sesuatu pada orang lain kalau saya tidak punya benda itu. Betul? Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, ia akan memberikan hidup kekal. Gimana dia bisa memberikan hidup kekal kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal? Itulah sebabnya yang dilawan oleh gereja waktu itu adalah yang menyatakan Yesus tidak kekal. Sebab kalau dia tidak kekal, tidak punya hidup kekal. Dan kalau dia tidak punya hidup kekal, berarti tidak bisa memberikan hidup kekal. Kalau dia tidak bisa memberikan hidup kekal, percuma kita percaya Kristus, tetap juga kita tidak punya hidup kekal. Tetap juga kita binasa. Maka yang ditekankan bukan masalah filsafat tentang bagaimana Allah itu, tetapi masalah keselamatan manusia. Yesus harus ilahi, Yesus harus kekal agar dia dapat memberikan hidup kekal. Dan juga kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Gimana kalau dia bukan ilahi bisa membangkitkan orang? Ya kan? Kalau dia bukan ilahi, bagaimana bisa membangkitkan orang? Ayat 340. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada Bagaimana akhir zaman. dia bisa memberikan hidup kekal dan dapat membangkitkan kalau dia tidak kekal dan dia tidak ilahi? Itulah yang menjadi concernnya gereja waktu itu ketika melawan Arius. Jadi ini masalahnya bukan antara monoteisme dan politeisme, bukan. Gereja lebih menekankan monoteisme karena firman Allah itu satu di dalam dirinya Allah, bukan dua. Arius malah membedakan. Kristus adalah ciptaan tapi disebut Allah gitu loh. Berarti ada yang kedua kan kalau gitu. Nah, jadi kalau gitu penekanan keselamatan itu terletak pada pribadi Kristus. Siapa Kristus itu? Bukan pada ketetapan Allah, dengan kedaulatannya, dipilih atau tidak. Bukan itu. Cara memahami keselamatan adalah pada pribadi Kristus. Yang kedua itu mengenai Roh Kudus. Kita tidak bicara Roh Kudus sekarang. Kristus dulu aja. Konsili yang ketiga pada tahun 431 di Efesus melawan ajaran Nestorius. Nestorius menentang Maria disebut Theotokos yang memberi kelahiran Allah karena katanya Allah tidak dilahirkan manusia. Memang betul itu juga ajaran gereja ortodoks, itu ajaran para bapak gereja. Hanya masalahnya pertanyaannya, kalau Maria tidak mengandung Allah, yang di dalam perutnya itu bukan Allah, berarti dia hanya mengandung manusia biasa, lalu dia melahirkan manusia biasa juga, gitu kan? Kapan Yesus jadi Allah? Apa Yesus jadi Allah secara pelan-pelan sesudah jadi manusia lahir, lalu pelan-pelan berkembang jadi Allah? Itu berhala, tidak mungkin ada manusia bisa jadi Allah. Makanya menolak menyebut Maria disebut Theotokos yang memberi kelahiran pada Allah. Sebenarnya yang ditolak adalah keilahian Kristus, bukan Marianya gitu. Jadi kalau Yesus memang Allah, dia harus Allah sebelum dikandung Maria, dia harus Allah ketika berada dalam perutnya Maria, dia harus Allah ketika telah mengenakan tubuh manusia. Berarti kalau di dalam perutnya Maria dia sudah Allah, berarti Maria adalah bunda dari Allah yang sedang menjelma. Itu maksudnya, bukan Allah Bapa. Allah Bapa memang tidak dilahirkan oleh manusia. Nah, efeknya apa? Kalau Maria hanya melahirkan manusia biasa saja, karena dia tidak boleh disebut Theotokos, lalu baru kemudian dia dirasuk oleh firman,
Anaknya Maria yang manusia biasa ini dijadikan sebagai bait Allah gitu. Lalu firman itu masuk ke dalamnya. Berarti dalam Yesus itu ada dua pribadi. Pribadi anak Maria dan pribadi firman yang merasuknya. Nah, kalau dalam Yesus ada dua pribadi, berarti antara Allah dan manusia masih tetap berpisah. Berarti kalau gitu Allah belum menyatu dengan manusia, manusia belum disatukan dengan Allah. Berarti dosa belum terselesaikan, sebab yang menyebabkan perpisahan antara Allah dan manusia adalah dosa. Sekali kan Kristus kan yang menjadi intinya, bukan sesuatu di luar Kristus. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri di hadapan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa dan pelanggaran itu yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Nah, kalau dalam inkarnasi Yesus Allah masih terpisah dengan kemanusiaannya, berarti dosa masih ada. Berarti dosa masih belum terselesaikan. Itulah sebabnya pada akhirnya ini diselesaikan, ajaran Nestorius dikutuk oleh gereja, tidak diterima. Nestorius sendiri dipecat sebagai Patriark Konstantinopel meskipun dia orang Syria ya. Tetapi waktu itu dia menjabat sebagai Patriark di Konstantinopel ya. Dia dipecat. Akhirnya pada konsili yang keempat tahun 451 di Kalsedon, gereja menegaskan bahwa Kristus itu pribadinya cuma satu, yaitu pribadi firman Allah yang kekal itu. Tapi kodratnya dua. Kodrat asli sebagai yang ilahi punya kodrat ilahi, dan kodrat baru yang diambil dari Maria. Nah, kodrat ini satu sama lain tidak berubah menjadi apa ya? Lintas kodrat, enggak. Yang ilahi tetap ilahi, tidak mungkin jadi manusia. Yang manusia tetap manusia, tidak mungkin jadi ilahi. Tetapi itu disatukan dalam satu pribadi tadi. Jadi gambarannya seperti ini. Ini pribadi, ini kodrat baru, kalau kodrat asli, ini kodrat baru. Disatukannya di sini. Persatuan dalam pribadi, dalam hipostasis. Bahasa Inggrisnya hypostatic union. Persatuan di dalam hipostasis tanpa satu jadi yang lain. Yang Allah tetap Allah, yang manusia tetap manusia, tetapi menyatu dalam pribadi yang satu, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat dibagi-bagi, tidak kacau balau, tidak campur baur. Itu rumusan dari konsili keempat tahun 451. Mengapa begitu? Supaya dengan menyatunya kemanusiaan dengan keilahian di dalam satu pribadi itu, sekarang manusia bisa menyatu lagi dengan Allah. Dan dengan menyatu dengan Allah melalui kemanusiaan Kristus, maka dia bisa dirembesi oleh kodrat ilahi itu, sehingga manusia bisa ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi melalui penyatuannya dengan Kristus. Kalau tidak, ya enggak ada keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya sekedar masuk surga. Keselamatan itu ambil bagian dalam kodrat ilahi, ikut dalam kemuliaan ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi melalui penyatuan kita dengan Kristus yang memiliki dua kodrat dalam satu pribadi. Kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Sebab di dalam dia berapa orang? Satu. Kalau gitu berapa pribadi? Kalau ada satu orang berarti berapa pribadi? Satu. Ya, satu pribadi. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania. Jasmania itu kodrat apa? Manusia. Seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan kealahan itu apa? Kodrat ilahi. Jadi dalam Kristus ada satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Sehingga dengan demikian sekarang antara yang manusia dan yang ilahi
telah disatukan dalam satu pribadi. Dengan demikian masalah dosa sudah terselesaikan di situ. Sehingga kemanusiaan bisa menerima saluran keilahian melalui penyatuannya di dalam kemanusiaan Kristus. Dan yang terakhir, kalau konsili yang kelima, maaf, itu terjadi tahun 553. Ini sebenarnya hanya untuk menegaskan konsili yang keempat saja. Dengan mengutuk beberapa tulisan yang berbau Nestorianisme. Ada 3 tulisan. Ya. Konsili ke-6 terjadi pada tahun 680 sampai 681. Itu menentang ajaran namanya monotelitisme. Thelima itu artinya kehendak. Monothelima berarti satu kehendak. Yaitu Abraham mengatakan Yesus hanya punya kehendak ilahi saja. Gereja menentang kalau Yesus punya kehendak ilahi berarti dia kemanusiaannya tidak sempurna. Di mana manusia tidak punya kehendak? Kalau dia manusia sejati, dia juga harus punya kehendak manusia. Kalau dia ilahi sejati, dia harus punya kehendak ilahi. Hanya kehendak manusianya tunduk pada kehendak ilahiannya. Dan digambarkan pada waktu di Taman Getsemane. Jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi ada kehendak manusia Yesus dan kehendak Bapa yang satu dengan kehendak keilahiannya sebagai firman. Nah, ada 2 kehendak. Maka untuk menegaskan kesempurnaan kemanusiaan Kristus, maka harus ditegaskan bahwa kemanusiaan Kristus juga punya 2 kehendak. Oleh karena itu, dari sisi ini, kehendak Kristus, kemanusiaan Kristus ini tunduk pada kehendak ilahi. Nah, karena Kristus itu menjadi pola kemanusiaan kita, kalau kemanusiaan Kristus ini punya kehendak yang bisa tunduk pada kehendak ilahi, maka kemanusiaan kita juga punya kehendak. Berarti manusia tidak total bejat karena masih punya kehendak, gitu loh. Dan itu terbukti di dalam diri Kristus. Dan yang terakhir, konsili tahun 787. Yang ditegaskan adalah bahwa Yesus itu betul-betul punya tubuh manusiawi. Betul-betul jadi manusia, maka bisa digambar. Itulah adanya ikon. Berarti kalau itu keselamatan bukan masalah jiwa saja, termasuk tubuhnya manusia diselamatkan. Itulah sebabnya nanti tubuh dibangkitkan, dimuliakan, tubuh ini menjadi seperti tubuhnya Kristus. Jadi keselamatan itu bukan yang sekedar rohnya masuk surga, enggak. Kita baca. Nah inilah jadi ketika menerangkan keselamatan dalam gereja purba itu yang diterangkan tentang Kristus, bukan tentang tulip. Tulip itu tidak dikenal oleh gereja purba. Karena berbicara tentang kristologi, itulah berbicara tentang keselamatan. Tulip itu soalnya akhirnya terpisah dengan karya Kristus ini, gitu loh. Sesuatu yang lain yang bukan karya Kristus. Kalau gereja purba dan sampai sekarang dalam gereja ortodoks, ketika kita berbicara tentang pribadi Kristus, itulah kita berbicara tentang dampaknya pada keselamatan. Makanya keselamatan itu menyangkut pada tubuh yang ikut dimuliakan, bukan hanya rohnya masuk surga saja. Coba kita baca di dalam di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana menjadi juru selamatnya? Yang akan mengubah tubuh kita. Nah, akan mengubah tubuh kita Yang hina ini. Kenapa hina? Karena bisa mati, bisa jadi tua, bisa lapuk, bisa busuk, dan macam-macam. Itulah tubuh yang hina, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah keselamatan itu. Keselamatan termasuk tubuh yang akan dimuliakan menjadi sama seperti Kristus. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga. Oleh karena itu tidak mungkin keselamatan terpisah dari pribadi dan kemanusiaan Kristus. Tidak bisa. Tidak bisa hanya dari keputusan Allah karena kedaulatannya dan lain-lain. Bukan itu. Oleh karena itu tidak ada faham tulip itu muncul pada gereja purba. Karena gereja purba melihat semuanya terkait dengan Kristus itu sendiri. Landasannya adalah Kristus. Ya. Ya, karena sudah banyak saya membahas tentang ini. Coba saudara lihat di dalam video-video yang lain namanya Keselamatan Ortodoks dan Reform, ada di situ.
Ada lima. Coba lihat di sana, saya nggak usah ngulang lagi. Hanya saya tunjukkan ini adalah bedanya titik pijak antara ajaran yang memunculkan ide tulip tadi dengan ajaran gereja purba yang betul-betul landasannya hanya Kristus dan Kristus saja. Makanya yang dibela adalah tentang pribadi Kristus, karena itu adalah menjadi landasan keselamatan. Salah mengenai Kristus, nanti salah tentang keselamatan. Keselamatan itu terjadinya di dalam diri Kristus. Begitu saya kira Saudara Yohanes yang dapat saya jawab. Kiranya itu berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.